Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ketua Organisasi Komunitas Pekerja Proyek. Jadi di video ini teman-teman, saya mau menjelaskan cara mengisi formulir daftar riwayat hidup ya. Jadi tonton video ini ya, perhatikan baik-baik. Saya akan jelaskan penulisannya itu melalui WA ya. Oke, langsung saja kita buka WA ya. Oke. Kita buka WA ya. Jadi di WA ini teman-teman, di WA grup kompak ini ya, saya sudah upload ya, saya sudah upload formulir daftar riwayat hidup ya. Jadi saya sudah upload daftar riwayat hidup di sini ya teman-teman. Nah ini dia nih ya, daftar riwayat hidup. Bagaimana caranya ya kita menulis daftar riwayat hidup ini? Jadi teman-teman itu tinggal mengisi formnya saja ya. Caranya seperti ini teman-teman ya. Ya, jadi ini daftar riwayat hidup ini ya, yang ini ya. Ya, jadi caranya ya, kita tap dulu, kita tekan sampai terblok ya. Kalau sudah terblok teman-teman, silakan teman-teman pergi ke titik 3 ya, titik 2 ya, titik 3 di pojok kanan atas ya. Sudah saya kasih ya tanda panah ya. Kemudian teman-teman silakan di tap lagi. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini ada tulisan salin di menu sini ya. Nah, klik salin. Saya langsung klik. Nah, sekarang sudah saya klik salin, kemudian teman-teman itu masuk ke sini ya. Ke kolom komentar ya. Ke tempat komentar. Caranya ya, di kolom komentar ini teman-teman di tap lagi, ditekan ya. Ditekan ya. Setelah muncul tulisan tempel isi otomatis ya. Ya. Ya, ini ya, saya tekan ya. Nah, itu ada muncul tulisan tempel otomatis. Jadi silakan diklik tempel. Nah, saya langsung klik tempel ya. Karena tulisan yang dari WA tadi ini yang sudah saya upload, kita mau masukkan di sini di kolom komentar. Jadi kita langsung klik tempel. Nah, itu. Jadi begitu kita klik tempel teman-teman, sudah masuk di sini ya. Sudah masuk di sini. Ya, ini sudah masuk ya. Nah, setelah masuk ya, data isian ini contohnya ya teman-teman. Nah, silahkan diedit teman-teman, silahkan diedit ya. Kita lihat sampai di atas ya, kita lihat. Nah, ini sudah muncul daftar riwayat hidup teman-teman ya. Jadi daftar riwayat hidup ini kita mau edit. Cara ngeditnya ya teman-teman, misalnya ini bagian A, personal data. Di personal data itu ada nama ya, ini nama ya teman-teman. Nah, tulis nama teman-teman ya, tulis namanya, kemudian tulis tempat tanggal lahirnya, kemudian tulis lagi alamat tempat tinggal, kemudian tulis email kalau ada ya, kalau ada alamat emailnya, kemudian nomor handphone yang penting ya. Kemudian status pernikahan, kemudian jenis kelamin, kemudian kebangsaan. Kemudian masuk pada bagian B ya. Yang ini ya, teman-teman ya, bagian B. Ya, silakan tulis pendidikan terakhir, misalnya sekolah menengah atas. Tulis di sini teman-teman ya. Caranya seperti ini aja, langsung di delete aja ini titik-titiknya teman-teman ya. Di delete dulu titik-titiknya. Misalnya mau tulis SMA ya, sekolah
sekolah menengah atas. Ya. Jadi gampang teman-teman kan? Ya, jadi saya buatkan ini supaya kalian semua itu mudah ya. Nanti kita kasih bilang di sini S M A ya. Jadi bisa dalam kurung ya, teman-teman. Kasih masuk dalam kurung. Ya, jadi kita kasih masuk dalam kurung di sini. Jadi saya ini hanya ingin teman-teman itu supaya mudah ya. Tidak perlu tulis jasa SD ya. Tidak usah. Kemudian pendidikan bagian C, pendidikan non formal. Ini pendidikan non formal di delete juga titik-titiknya ya. Misalnya pendidikan non formal pelatihan, misalnya tulis pelatihan ya. Pelatihan ya, misalnya pelatihan LAS ya, pelatihan LAS SMAW misalnya ya, atau pelatihan safety K3, tulis tanggalnya, misalnya pelatihan LAS misalnya ya, misalnya yang sesuai dengan di sertifikat kalian yang lihat ya. Nah, LAS, kemudian tanggal latihannya itu mulai dari ya, misalnya tanggal 12 ya, start mulai ya. Jadi langsung saja tanggal, misalnya tanggal 2 ya, tanggal 2 kemudian bulan 3 kemudian 2022. Nah, sampai dengan, nah tulis sampai dengannya teman-teman ya. Ini praktis-praktisnya aja saya perlihatkan, teman-teman lihat bagaimana bagusnya ya. Nah, sampai dengan misalnya 2 bulan ya, berarti dia sudah bulan 5 ya, misalnya tanggal selesainya itu tanggal 2 sampai dengan bulan 5 misalnya 2022 ya. Nah, sudah kan. Nah, kalau memang masih ada pernah melakukan pelatihan yang lain teman-teman, nah di sini kasih turun, misalnya pelatihan LAS 1, tulis nomor 1 di sini. Nah, misalnya 1, nanti ada lagi di bawah, tulis lagi di bawahnya misalnya 2 ya, seperti itu ya. Perhatikan ya teman-teman ya. Nah, nanti tulis lagi di bawahnya ini nomor 2, misalnya pernah pelatihan safety, pernah pelatihan listrik, atau pelatihan-pelatihan yang lainnya yang menunjang ya teman-teman. Oke, kemudian pengetahuan komputer, kalau teman-teman itu pernah tahu tentang komputer, misalnya pengetahuan tentang komputer, misalnya aplikasi Word atau Excel ya. Jadi di sini teman-teman kalau pernah pelatihan komputer, tulis juga di sini pelatihan komputer ya. Kemudian di sini diisi ya. Ini di delete aja teman-teman ya. Ini titik-titiknya ini ya, delete aja ya, pelatihan komputer misalnya kalau ada ya. Kemudian nah di sini ada jabatan ya. Jabatan di sini maksudnya misalnya ya, saya kasih contoh ya, karena ini adalah format yang sering kita gunakan untuk melamar pekerjaan teman-teman ya. Misalnya jabatan admin misalnya ya, admin atau personalia misalnya ya, kita personalia misalnya ya, personalia misalnya, ini contoh ya. Kalau welder ya tulis welder,
Ya, posisi lasnya apa, misalnya welder SMAW 6G misalnya, atau misalnya safety man ya, safety man atau safety supervisor atau safety safety inspection misalnya ya. Jadi banyak sekali itu jabatan-jabatan, tergantung kalian yang kita geluti tulis ya. Jadi jabatan, oke. Sekarang di sini di bagian F ada ringkasan pengalaman kerja di perusahaan sebagai berikut. 1. Nah, di sini tulis pernah bekerja di perusahaan. Tulis nama perusahaannya di sini. Jadi ini di delete dulu titik-titiknya ini ya. Delete dulu titik-titiknya. Saya perlihatkan di sini teman-teman ya. Delete dulu titik-titiknya. Kemudian tulis misalnya PT ya. PT misalnya PT Anugrah misalnya ya. Contoh ya, Anugrah. Ya, contoh saja ini ya, teman-teman. Kemudian di sini nama proyeknya misalnya ya. Nama proyeknya itu teman-teman harus tahu ya, nama proyek yang dimaksud di sini misalnya PLTU. Nah, itu nama proyeknya misalnya PLTU. CCP Qualified CFPP misalnya ya, CFPP Antam ya, PT Antam ya, PT Antam, PT Antam Pemala ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, Pemala. Kemudian teman-teman, nah di sini masa kerja. Nah, masa kerja ini teman-teman ya, kita delete dulu ini. Jadi saya kasih lihat contoh-contohnya aja ya teman-teman ya. Masa kerja ini kita isi misalnya di Qualified Power Plant itu di Pemala, teman-teman kerja mulai dari misalnya tanggal 5 ya, atau bisa juga langsung misalnya kalau di sertifikatnya itu kan biasanya dia bulannya, misalnya Januari, tulis Januari biasanya sesuai dengan di sertifikat ya teman-teman. Januari 2000 misalnya ya, 2020 misalnya ya. Nah, kemudian sampai dengan, biasanya kalau tulisan sampai dengan itu biasanya dia begini aja teman-teman ya. Nah, sampai dengan Januari lagi ya, Januari ya. Ini bahasa Inggris ya, tulisan bahasa Indonesia itu biasa ya teman-teman ya. Jadi kita ini orang Indonesia. Terus Januari 2021 gitu ya, 2021. Nah, kemudian sudah itu jabatan ya teman-teman. Jadi posisi garis miring jabatan. Jadi di sini teman-teman ya, kita harus isi nama jabatan ya di proyek yang nomor 1 ini. Jadi disusun ya teman-teman. Jadi yang paling atas teman-teman boleh yang terbaru ya. Jadi yang terlama itu di bawah juga boleh. Terserah teman-teman atur bagaimana. Tapi tahunnya, tanggalnya tuh harus tulis supaya kita tahu ya. Kemudian di sini jabatan. Nah, jabatan di sini misalnya foreman ya. Atau spesifiknya itu misalnya jabatannya itu misalnya dia helper ya, kita ambil helper ya, helper atau pembantu ya bahasa Inggris, tapi sekarang itu semua orang bilang helper ya, atau pembantu ya. Atau nanti di sini tulis welder atau welder SMAW 6G misalnya, atau fitter ya, fitter atau pipa fitter ya, ditulis saja nama posisinya ya. Nah, jabatannya itu
Nah, kemudian ini nomor 2 teman-teman. Kalau teman-teman itu punya pengalaman kerja sampai 2 atau 3, silahkan ditambahkan ya. Setelah nanti ini di copy ya, dibuat lagi di bawahnya. Misalnya dia sampai 5 misalnya ya, dibuat aja. Ya. Kemudian di sini sama tadi yang di atas. Nah, kemudian lampiran teman-teman ya. Jadi lampirannya ini teman-teman ya. Di sini ada lampiran ijazah. Pertama ya, jadi di bagian G ini teman-teman ya, kita bisa lihat di sini ya, di bagian G ini ya, di bagian G ini ya, teman-teman bisa lihat lampiran ya. Kemudian di lampiran ini berisi ya, berisi nomor 1 ijazah ya. Kemudian ya, ini ijazah teman-teman ya, kemudian sertifikat pengalaman kerja. Jadi itu dilampirkan ya teman-teman. Maksudnya tidak dikasih masuk di sini, ndak usah dikasih masuk di sini teman-teman ya. Ya, jadi sertifikat pengalaman kerja ijazahnya, kemudian sertifikat pengalaman kerja itu di-scan aja ya. Di-scan. Kemudian disimpan di HP ya. Nah, kalau sudah di-scan, formatnya itu format JPG, nanti bisa diupload di WA group. Jadi kita itu punya 2 WA teman-teman ya. Ya, kita punya 2 WA, satu WA SP Kompak ya di sini ya. Yang satunya itu grup WA untuk mengupload dokumen teman-teman ya. Jadi kalau kita mau upload dokumen, teman-teman dia mau upload dokumen, sampaikan saja ke admin, ke grup. Nanti diajak atau dimasukkan ke grup ya untuk mengupload dokumennya. Nah, ini teman-teman ya, lampiran ijazah, sertifikat, kartu kuning ya. Saya urut ya, terlalu cepat ya. Jadi lampiran-lampiran yang dimaksud di sini adalah 1 ya, ijazah. Kedua, sertifikat pengalaman kerja. Kemudian ketiga, kartu kuning dari Disnaker. Kemudian keempat, surat keterangan berkelakuan baik jika diminta oleh perusahaan. Kalau tidak diminta nggak usah. Kemudian kelima, kartu tanda penduduk. Nah, ini harus teman-teman, penting ya. Kartu tanda penduduk itu dipoto, kemudian ya dilampirkan ya nanti di dokumennya. Diupload ya, diupload teman-teman di WA grup kita ya. Kemudian di bawah ini kan ada teman-teman ya, di sini ya, kita lihat saya pisahkan. Jadi ini semacam satu surat kesepakatan ya. Katakan di sini bahwa keterangan di atas dan lampiran ijazah serta sertifikat pengalaman kerja adalah sebenarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan ya. Kenapa kita buat seperti ini teman-teman? Jangan sampai ada yang palsu ya. Karena kalau palsu tidak sesuai dengan keahlian teman-teman itu nanti tidak bisa teman-teman pertanggungjawabkan pada waktu sudah bekerja ya, masalah nanti ya. Kemudian di bagian bawah tulis tanggalnya ya teman-teman, tulis tanggalnya ya. Misalnya Kolaka ya, tanggalnya tanggal berapa, bulan berapa, kemudian tahunnya. Nah, kemudian teman-teman tulis hormat saya, namanya ditulis juga di bawah seperti ini, contohnya Abdul Halil. Nah, kemudian teman-teman, jadi di sini ada keterangan paling bawah ya. Keterangan paling bawah ini dia bilang ya, tanda bintang itu wajib diisi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak punya ijazah, tidak usah diisi kalau tidak punya ijazah ya. Nah, tulis saja, nanti siapa tahu nanti di dalam itu teman-teman bisa masuk ya. Karena kalau tidak ada ijazah jangan dipaksa teman-teman ya. Kalau memang tidak ada apa boleh buat. Tapi kalau memang ada peluangnya untuk teman-teman ya masuk aja. Tapi saya pikir sekarang nggak ada anak-anak yang tidak punya ijazah. Semua anak-anak sekarang itu punya ijazah, kecuali yang sudah tua ya teman-teman, sudah terlanjur ya. Artinya
generasi lama ya, biasakan tidak punya ijazah. Saya saja teman-teman, ijazah saya sudah hilang ya. Ijazah SD SMP saya sudah tidak ada ya. Tinggal ijazah sekolah menengah atas saja yang ada ya. Ijazah sarjana saya juga hilang teman-teman. Jadi saya sudah statusnya turun ke tamatan SMA aja. Ini sedikit bercanda teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sudah jelas ya. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanya ya, nanti saya jelaskan. Oke, terima kasih. Jadi setelah itu ya, lanjut lagi ya, belum selesai, masalah sedikit, sorry. Setelah itu teman-teman silakan diklik ini teman-teman ya, silakan diklik di OK ya, diklik langsung diupload kembali ya, diupload kembali, langsung klik saja. Nah sekarang sudah tersimpan teman-teman ya. Nah ini sudah masuk ya, jadi contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini ada beberapa yang sudah saya isi ya teman-teman, seperti pendidikan non formal, pelatihan las ya, 22 tanggal ini ya saya sudah isi. Nah oke teman-teman, cukup sekian dulu tutorial cara menulis daftar riwayat hidup di WA ya. Saya akan jelaskan lagi nanti. Kalau ada teman-teman yang belum mengerti dengan ini, silakan di komen ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.